Shalom dan selamat pagi, selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang pada Tuhan dan kami mengucap syukur Bapa, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami datang sekali lagi kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu, kesempatan kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk firman-Mu yang akan kami pelajari sebentar. Urapilah hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Berikan perkataan Tuhan, taruh itu di bibir hamba-Mu, supaya setiap apa yang hamba-Mu perkatakan ini datang daripada Engkau. Bukalah hati setiap kami yang mendengarnya, jemaat-Mu yang ada di rumah, yang di mana-mana saja yang mendengarkan firman Tuhan ini. Buka hati mereka dan jamah Tuhan. Melalui firman-Mu ini biar mereka semua diberkati, bahkan iman mereka terus dikuatkan dan diteguhkan. Kami menolak mengikat segala kuasa iblis yang coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk belajar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sangat mengucap syukur dan kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan karena pada hari ini merupakan khotbah yang terakhir, khotbah berseri tentang khotbah Yesus di atas bukit yang telah kita pelajari, dan minggu ini masuk minggu ke-18. Wah, sudah lama, dari bulan Agustus hingga sekarang ini bulan November kita mempelajari khotbah berseri ini. Bagaimana jemaat yang mendengar, yang setia mengikuti khotbah berseri ini? Apakah saudara diberkati? Saya yakin percaya bahwa semua jemaat, bila kita belajar dan membuka hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan diberkati lewat firman Tuhan. Nah saudara, pada hari ini kita mau belajar sebagai satu penutup daripada khotbah berseri ini. Bahkan ini diambil dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ini merupakan satu penutup khotbah Yesus di atas bukit. Dan mungkin juga kita boleh anggap ini sebagai satu kesimpulan pesan terakhir Yesus ketika Yesus menyampaikan khotbah di atas bukit. Nah, mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita yang sama ini kita boleh temukan dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 hingga ayat yang ke-49. Cerita yang sama, dan saya akan mengambil kedua-dua teks pembacaan ini sebagai rujukan kita pada hari ini. Jemaat yang saya kasih pada hari ini, saudara, saya ingin mengangkat satu tema yang cukup sederhana yang sebagai penutup khotbah berseri, itu orang bijaksana dan orang bodoh. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa sini yang tidak sakit hati bila disebut sebagai orang bodoh? Saya juga secara pribadi, kalau orang kata engkau ini bodoh, saya juga mungkin ada sedikit perasaan yang lain bila orang bilang saya ini bodoh. Bahkan di dalam keluarga saya sendiri, saya sangat berhati-hati untuk mengeluarkan perkataan-perkataan seperti bodoh kepada anak-anak saya. Saya cukup berhati-hati. Karena bagi setengah orang perkataan ini, saudara, terlalu sensitif.
Namun sekali lagi saya mau katakan, Alkitab apabila dia membuat teguran, Alkitab tidak mau selindung lagi. Alkitab kalau dia mau buat teguran, dia akan berterus terang. Dan di dalam perumpamaan ini, saudara, Yesus mengakhiri khotbahnya di atas bukit dengan memberikan sebuah perumpamaan. Alkitab terjemahan Indonesia menuliskan tajuknya sebagai dua macam dasar, dua jenis dasar. Namun Alkitab dalam bahasa Inggris NIV, dia menerjemahkan sebagai orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kita melihat dalam petikan ini, saudara, ada dua gambaran manusia yang digambarkan oleh Yesus yang ada di atas bukit, saya percaya, yang menerima perkataan Yesus. Di dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan bahwa yang seorang itu bijaksana, yang seorang itu bodoh. Namun saudara, bila kita membaca petikan ini, ternyata kedua-dua orang ini, saudara, memiliki persamaan. Apa persamaan kedua-dua orang yang Yesus maksudkan di dalam perumpamaan ini? Nah, kita melihat, saudara, kedua-dua mereka ini sebenarnya mendengar firman Tuhan. Ini bermaksud sama ada orang yang bijaksana maupun orang yang bodoh ini bukanlah orang yang tidak pergi gereja, pergi ibadah. Kalaupun dia tidak beribadah di gereja, mungkin dia beribadah secara online. Bagi saudara yang melihat atau mengikuti ibadah secara online, saudara mungkin salah satu termasuk di antara salah satu ini. Karena Yesus berkata kedua-duanya mendengar firman. Kemudian dikatakan bahwa kedua-duanya juga ada tindakan. Berarti mereka tidak berpeluk tubuh. Mereka tidak berdiam diri. Apa tindakan mereka? Kedua-dua orang ini, sama ada orang yang bijaksana dan orang yang bodoh ini, kedua-dua mereka memiliki tindakan untuk membina rumah masing-masing. Hebat bukan, saudara? Sekali lagi, ini membawa maksud, saudara, bahwa sama ada orang yang bijaksana atau orang yang bodoh ini, mereka sebenarnya, kalau saya mau katakan, ini orang yang bergereja. Atau saya katakan orang Kristen, seperti saudara dan saya, saudara. Mereka ini, kedua-duanya ini, ingin mengerjakan firman Tuhan. Ingin melaksanakan apa yang Tuhan telah perintahkan dalam kehidupan mereka. Mereka mau. Karena kedua-dua mereka ini ada tindakan, saudara. Namun kita melihat dengan lebih dalam. Kita memperhatikan dan kita menyelidiki. Tetap ada perbezaan, saudara. Makanya Yesus menggambarkan yang seorang ini orang yang bijaksana. Dan yang seorang ini, Yesus kata bahwa orang ini bodoh, saudara. Siapa yang dimaksudkan dengan orang yang bijaksana? Dan siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang bodoh ini? Ini yang kita mau pelajari bersama-sama. Ini yang kita mau selidiki bersama-sama. Karena saya mau katakan sekali lagi, ini merupakan khotbah penutup atau kesimpulan daripada begitu banyak khotbah yang Yesus ucapkan, yang Yesus sampaikan sewaktu Yesus berada di atas bukit. Nah, poin yang pertama, saudara, kita melihat orang yang bijaksana. Alkitab mencatat bahwa ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Orang yang bijaksana ini, saudara, dia bukan saja mendengar, tapi dia melakukan. Saudara, mendengar itu mudah, bukan? Kemana kita pergi? Kita pergi ke gereja atau kita mengikuti ibadah secara online, kita on handphone, kita on laptop, kita dengar, dan mendengar itu mudah, saudara. Sangat mudah untuk mendengar. Apalagi kalau orang yang pergi sekolah, belajar di sekolah, duduk mendengar gurunya mengajar di hadapan, mendengar itu mudah, saudara. Sangat mudah. Tapi saya mau berkata, action, tindakan itu, saudara, melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara, itu sangat kurang. Makanya Yesus memberikan gambaran bahwa orang yang bijaksana, dia bukan saja mendengar, tapi dia juga melakukan kebenaran akan firman Tuhan. Bahkan dia mengerjakan dengan penuh teliti. Dia mengerjakan itu dengan penuh taat. Dia serius mengikuti Tuhan, dia tidak main-main. Inilah yang dikatakan bahwa orang itu orang bijaksana. Dia mendengar
dan dia melakukan. Dia mengikuti Tuhan, dia mentaati firman Tuhan secara serius, secara konsisten mengikuti firman Tuhan. Kemudian kalau kita lihat dalam Lukas pasal 6 ayat 48, saya baca, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Saudara, orang yang bijaksana ini, saudara, sewaktu dia membina rumah, dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 48, mencatat bahwa orang ini menggali dalam-dalam. Dia ada usaha, saudara. Bukan saja usaha, dia melakukan sepenuh tenaganya. Menggali dalam-dalam itu, saudara, itu memberi gambaran orang itu sampai mengeluarkan keringat. Tangannya penuh dengan kekotoran. Dia menggali dalam-dalam. Ada usaha yang dia tunjukkan. Dia pasti menghabiskan begitu banyak waktunya. Dia pasti menghabiskan begitu banyak tenaganya untuk menggali dalam-dalam. Bahkan yang dia gali itu, saudara, adalah batu, bukan tanah yang lembut. Mungkin saja, saudara, tangannya itu mungkin boleh terluka, boleh cedera pada waktu dia menggali dalam-dalam. Dengar sini baik-baik, saudara. Orang yang bijaksana yang dikatakan oleh Yesus merupakan orang yang bukan saja melakukan, tapi serius, sungguh-sungguh memiliki pengorbanan yang besar. Menggali dalam-dalam ini membawa maksud dia mengerjakan sepenuhnya kebenaran firman Tuhan yang dia dengar. Pada waktu dia mendengar, dia berusaha dan dia sanggup bayar harga untuk mentaati, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Saudara, dalam gambaran ini, dalam perumpamaan ini, kita melihat bahwa mengikuti Yesus itu memerlukan harga yang perlu dibayar. Dan harga itu, saudara, sangat-sangat mahal untuk dibayar, saudara. Menggali dalam-dalam itu membawa maksud kesungguhan mengikuti Yesus. Saudara mungkin menangis pada waktu mengikuti Yesus. Saudara mungkin berkeluar keringat. Harga yang dibayar, tenaga dikeluarkan sewaktu mengikuti Yesus. Tapi Yesus berkata, orang ini adalah orang yang bijaksana. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, saudara, kalau kita melihat dalam Matius pasal 7 ayat 25 dikatakan seperti ini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, orang yang bijaksana dikatakan oleh firman Tuhan, dia memiliki dasar yang kuat. Karena dia mendirikan rumah itu di atas batu, bukan di atas pasir. Saudara dengar sini baik-baik. Yesus adalah batu itu. Dasarnya itu adalah Yesus. Bahkan Yesus dikatakan dalam Alkitab sebagai batu yang sudah diuji, batu yang mahal. Yesus merupakan dasar yang teguh. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 28 ayat 16, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, inilah Yesus, saudara. Makanya orang yang menggali dalam-dalam, dia tahu bahwa apabila dia menemukan batu itu, dia percaya, dia yakin dia sedang berada, berdiri pada dasar yang betul, dasar yang benar, dasar yang tidak akan pernah tergoncangkan. Ini orang bijaksana, saudara. Ini orang yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Yesus sendiri, dia mendirikan di atas batu karang yang teguh. Dan firman Tuhan berkata,
pada waktu dia mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh, rumah itu kokoh. Rumah itu, saudara, tidak goyah. Rumah itu, saudara, walaupun ditiup angin, walaupun rumah itu ditiup oleh badai, rumah itu tetap kuat. Dengar sini baik-baik. Lukas 6:48 berkata, ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara, dengar sini baik-baik. Yang membuat rumah itu kokoh dibangun bukan karena rumahnya. Yang membuatkan rumah itu kokoh dibangun bukan karena si tukang pembuatnya. Tapi rumah itu kokoh, tahan, berdiri walaupun ditiup angin, saudara. Karena dasarnya itu, saudara. Dasarnya kuat. Bukan rumahnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, saudara, dasar itu adalah Yesus. Dia mendirikan rumahnya atas dasar yang betul, yang kuat, Yesus. Dia membangun imannya, dia membangun kehidupannya, dia benar sungguh-sungguh mentaati, dia benar melakukan kebenaran akan firman Tuhan di atas dasar yang betul. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, inilah orang bijaksana. Bahkan firman Tuhan berkata, biarpun air bah datang, air bah itu, saudara, mematikan, air bah itu memusnahkan, tapi rumah itu tetap berdiri. Ini orang bijaksana. Dia mendengar, dia melakukan. Namun, saudara, poin yang kedua, saudara, dikatakan bahwa ada juga orang, Yesus berkata, ada orang yang bodoh. Maaf kata, saudara, kalau saudara disebut sebagai orang yang bodoh, kira-kira apa perasaan saudara? Apa yang terlintas dalam hati dan pikiran saudara? Bila kamu ini bodoh. Wow. Kalau saya dikatakan, Winston, kamu ini bodoh. Oh, saya betul-betul berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya supaya saya boleh ampuni orang yang berkata begitu kepada saya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang bijaksana, Yesus menggambarkan ada orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh ini, saudara? Makanya Matius pasal 7 ayat 26 berkata, tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan. Seperti yang saya katakan, saudara, mendengar itu mudah, tapi melakukan itu, saudara, itu perlu harga, perlu usaha. Melakukan itu, saudara, itu perlu pengorbanan. Dan Yesus berkata, orang yang tidak mau berkorban, orang yang tidak mau berusaha menggali dalam-dalam, orang itu adalah orang, maaf kata, orang bodoh. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu, saudara, digambarkan di dalam Matius pasal 13 ayat 3 hingga 9, digambarkan hatinya itu, saudara, seperti hati yang memiliki semak duri, hati yang memiliki berbatu-batu, bahkan hati yang seperti tanah yang di tepi jalan, yang dipijak-pijak orang. Inilah gambaran, saudara, orang yang mendirikan, orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak menyimpannya. Orang yang mendengar firman Tuhan tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak melakukannya, saudara. Yesus berkata orang seperti ini adalah orang yang bodoh. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa ayatnya Lukas 6 ayat 49 berkata, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Dikatakan bahwa orang yang bodoh ini, dia mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Maksudnya, saudara, seperti ini, dia menggali tetapi tidak menemukan batu. Bukan tidak menemukan, tapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan batu. Dia hanya menggali di atas tanah. Bahkan firman Tuhan berkata dia mendirikan rumah itu di atas pasir yang tidak kuat, yang tidak kokoh. Saudara, gambaran seperti apakah yang Yesus ingin sampaikan?
Ada ramai orang yang seperti ini. Dia mau supaya cepat siap. Rumah yang didirikan di atas pasir, saya percaya cepat siap. Kenapa dia tidak perlu menggali dalam-dalam? Bukan seperti orang yang pertama tadi. Dia hanya perlu menggali dan mendirikan rumah. Kenapa? Mau cepat siap. Saudara, ini adalah iman instan. Iman yang segera. Seperti mie Maggi 2 menit. Segera. Sekejap ada, sekejap tiada. Itu yang biskut Chips Mo itu, saudara. Ada ramai orang Kristen yang seperti ini, saudara. Imannya itu adalah iman seperti mie segera. Seperti biskut Chips Mo. Sekejap ada, sekejap tiada. Iman yang ala kadar. Yang penting orang nampak saya bergereja, iya, seperti ini. Si padri bukan tahu iman saya. Yang penting dia selalu nampak saya ke gereja. Yang penting dia selalu nampak saya melayani. Ya tidak apa. Ada ramai orang yang memiliki iman seperti ini, saudara. Iman seperti ini dikatakan bahwa seperti membangun sebuah rumah di atas pasir. Cepat siap. Dan tidak serius mengikuti Tuhan. Yang dia pikirkan adalah, yang penting saya datang gereja. Yang penting saya ikut ibadah. Yang penting saya boleh melayani dan padri dan orang lain boleh nampak saya. Ini merupakan iman orang yang tidak serius mengikuti Tuhan. Tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan maaf kata bahwa Yesus berkata orang seperti ini adalah orang yang bodoh. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Yang terakhir selanjutnya, saudara. Apa yang terjadi kepada orang yang memiliki iman seperti ini? Orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan. Orang yang dikatakan oleh Yesus sebagai orang yang bodoh. Rumahnya akan hancur, saudara. Karena rumah itu didirikan tanpa dasar. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata dalam Matius 7:27, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Lukas pasal 6 ayat 48 cerita yang sama menerjemahkan bahwa yang datang itu bukan sekadar banjir tapi air bah. Sebut saja air bah, saudara. Dalam pikiran saudara dan saya pasti terbayang apa yang terjadi dalam kitab Kejadian, bagaimana air bah itu menghancurkan bumi. Air bah itu melambangkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang memusnahkan, sesuatu yang mematikan. Saudara yang saya kasih, di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, mungkin sekarang kita berpikir, saudara berpikir, iya tidak apa-apa, tidak apa, biasa-biasa saja. Tapi dengar baik-baik, satu hari nanti air bah akan melanda. Orang yang seperti ini pasti tidak tahan akan godaan, tidak akan tahan akan cobaan-cobaan dunia. Banjir, air bah, ribut, semuanya bercakap tentang godaan, semuanya bercakap tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh manusia di dunia ini, saudara. Namun orang ini membina rumahnya di atas pasir. Usahanya tidak sungguh-sungguh, mengikuti Tuhan secara tidak serius, saudara. Dan akhirnya rumahnya itu roboh, rumahnya hancur. Usahanya semua gagal. Dan orang ini dikatakan oleh Alkitab pada mulanya mendengar firman Tuhan. Orang ini, saudara, bergereja. Orang ini mengikuti ibadah online. Dan saudara sedang melihat, mengikuti ibadah online pada hari ini, saudara. Bukankah ini suatu amaran yang sangat bahaya, yang penting untuk kita pelajari, yang datang daripada Tuhan? Maaf kata orang yang bodoh ini, saudara, imannya itu tidak serius di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, air bah ini melambangkan sesuatu yang dahsyat. Mungkin saja air bah ini bercakap tentang penghukuman yang kekal, penghukuman yang atau hari kiamat yang akan datang.
Sesuatu yang lebih dahsyat melanda bumi ini, saudara. Dan rumahnya hancur. Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah bagi kamu, menyediakan rumah. Tapi ternyata rumah itu hancur, saudara. Kenapa? Sebab iman orangnya tidak serius. Hanya mau mendengar, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Saudara, ini satu peringatan untuk saudara dan saya. Yesus di dalam khotbahnya memberikan khotbah yang cukup luar biasa ketika berada di atas bukit. Dan saya yakin percaya ada ramai orang yang mendengar khotbahnya. Dan dia menutup khotbahnya dengan perumpamaan ini. Ada dua orang bijak dan orang bodoh. Dan saudara, saya mau tinggalkan firman Tuhan ini untuk saudara dan saya. Orang yang bijak dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, dia mendirikan rumah di atas batu. Dia ada usaha, sungguh-sungguh serius mengikuti Tuhan. Tangannya mungkin cedera membina rumah, keringat kotor badannya mengikuti Tuhan. Tapi kesudahannya dia mendapat rumah yang kuat. Karena dasarnya itu Yesus. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, apa yang membuatkan orang yang pertama ini boleh berhasil, boleh menikmati rumahnya? Karena ketaatan, saudara. Dia taat kepada Tuhan. Dia taat mengikuti Tuhan. Dia taat menggali. Saudara, Alkitab sering kali memberikan penekanan kepada saudara dan saya agar mengikuti Yesus dengan penuh taat. Ada di dalam kitab Roma menjelaskan bahwa manusia akan dibenarkan hanya melalui iman. Benar, saudara, kita akan dibenarkan melalui iman. Itu ada dalam kitab Roma. Tapi kita harus lihat, saudara, kitab Roma, saudara. Kitab Roma dari pasal yang pertama dimulai dan ditutup dengan pasal yang ke-16, saudara. Diawali dengan ketaatan iman dan ditutup dengan ketaatan iman. Maksudnya apa, saudara? Beriman saja, saudara, tidak cukup tanpa ketaatan. Karena iman tidak boleh dipisahkan dengan ketaatan. Inilah yang Yesus coba untuk sampaikan. Orang yang bodoh juga, saudara, beriman. Apa imannya? Dia mendengar. Dia juga menggali. Dia juga membina rumah. Ada iman, saudara. Tetapi imannya itu tidak serius. Tidak ada ketaatan yang sungguh. Makanya firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya mendorong untuk jemaat Tuhan. Minggu ini merupakan minggu ke-18 kita belajar khotbah Yesus di atas bukit. Saudara, di kumpulan yang mana? Orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Apakah saudara sekadar mendengar tapi tidak melakukannya? Saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang seperti ini orang bodoh, saudara. Maaf kalau kata-kata saya ini mungkin terlalu kasar untuk saudara. Tapi Alkitab berkata seperti ini. Makanya saya mendorong jemaat Tuhan, mari kita belajar, bukan saya mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Gali dalam-dalam. Temukan dasar yang kuat. Batu yang kuat. Yesus itu adalah batunya. Batu karang yang teguh. Dan saya mendorong untuk jemaat Tuhan, mari mulailah mengubah hidup kita. Mulai hidup kita ini bukan sekadar mendengar, tapi kita melakukan kebenaran akan firman Tuhan. Ingat, saudara, iman tidak boleh dipisahkan dengan ketaatan. Saya mendorong semua jemaat tetap setia mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur kami, mengajar kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami cuma sekadar mendengar, tapi kami tidak melakukan firman-Mu. Kami berdosa, Tuhan. Kami menipu Engkau, Tuhan. Kami tidak serius mengikuti Engkau, ya Bapa di surga. Dan pada pagi hari ini kami datang padamu, Tuhan. Ampuni kami.
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang benar-benar menguatkan kami, mengajar kami, bahkan menegur kami. Supaya kami bukan saja mendengar, tapi kami melakukan. Bahkan serius untuk mengikuti Engkau. Berusaha bersungguh-sungguh mengikuti Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk firman-Mu ini, kiranya firman Tuhan terus tertanam, berakar, dan bertumbuh dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa di syurga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda. Tuhan memberkati kita semua.